Baik, perkenalkan saya Yana Arlianti dengan akhiran NIM 037. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial menghitung rancangan acak kelompok dengan pola faktorial. Nah, di sini setelah memiliki data yang dapat kita atau kasus di sini yaitu pengaruh lama waktu fermentasi, yaitu dinotasikan dengan S1 atau S2, dan jenis larutan HCl atau L sama dengan larutan 1, 2, dan 3 terhadap kadar bioetanol dari pati ubi jalur kuning. Nah, pada kasus ini setelah memiliki data yaitu yang pertama perlakuan, dengan ini notasi S1 L1 dengan ulangan yang pertama 56,38 dan ulangan yang kedua 57,39. Nah, begitupun selanjutnya dapat kita lihat pada tabel di sini, dan berikutnya kita akan menghitung jumlah dari ulangan 1 dan ulangan 2. Untuk menghitung kita dapat memakai rumus Nah, di sini kita dapat memakai rumus sama dengan sum, lalu kita drag ini ulangan pertama dan kedua, lalu kita klik enter. Nah, begitupun pada ulangan yang berikutnya, dan pada perlakuan S1 L2 selanjutnya di sini dapat kita hitung juga dengan rumus yang sama, begitupun sampai dengan yang akhir di sini. Nah, di sini sudah sampai akhir. Dan lalu kita akan menghitung jumlah rata. Di sini jumlah rata cara hitungnya itu sama dengan average, lalu kita blok kedua data ini. Begitupun untuk rata berikutnya. Di sini bisa memakai data yang ini dan mendapatkan hasil. Nah, sekarang pada jumlah untuk ulangan yang pertama ini masih sama, memakai rumus sama dengan sum, lalu kita memblok semua ulangan yang pertama. Begitupun pada ulangan kedua di sini. Di sini pada ulangan kedua sama dengan ulangan yang pertama cara hitungnya, lalu tinggal kita drag. Nah, di sini untuk menghitung jumlah seluruhnya itu sama, yaitu sama dengan sum, lalu kita blok tabel jumlah. Itu juga untuk jumlah ratanya. Nah, di sini untuk menghitung rata-rata ini menghitung rata-rata dari ulangan yang pertama masih memakai rumus yang sama, ini juga sampai dengan rata ini. Nah, di sini saya sudah memiliki, di sini ada FK. Untuk menghitung FK ini di sini untuk menghitung FK yaitu jumlah seluruh data ini lalu dipangkat 2 dibagi dengan 12 ini jumlah dari kedua ulangan ini berjumlah 12. Ini kan ada 6 perlakuan dikali 2 ulangan, itu 12. Enter. Nah, di sini kita juga memiliki tabel 2 arah. Untuk tabel 2 arah, yang pertama di sini kita isi L1, yaitu ini L1,
Lalu di sini itu kita ambil data yang ini. Untuk L1-nya itu jumlah dari L1 dengan L2, jumlah dari E1 L1 untuk ulangan yang pertama dan kedua. Untuk S2-nya ini kan S2 L1 ini. Untuk data yang ini yaitu ini E1 L1, dimana E1 L2 maksudnya, ini S1 L2. Nah ini S2 L2. Nah begitupun dengan data berikutnya. Nah di sini kita juga menghitung jumlah sini kita bisa menghitung jumlah, dimana caranya itu sama dengan sum, lalu kita blok kedua data ini S1 dengan S2, dan untuk ke perhitungan berikutnya bisa kita drag saja, tetap memakai rumus yang sama. Ini dapat kita buktikan bahwa rumusnya benar. Lalu untuk raratanya di sini kita memakai jumlah dibagi 4. 4 itu setelah kita menghitung jumlah dari kedua data ini, sekarang kita akan menghitung rata-ratanya. Untuk rata-ratanya itu dapat kita hitung, yaitu sama dengan E23 atau jumlah dibagi 4. Nah, di sini 4 diperoleh dari banyaknya taraf S, yaitu 2, dikali dengan banyaknya data kelompok, yaitu 2. Jadi 2 kali 2 yaitu 4. Nah, untuk berikutnya di sini tinggal kita bisa drag saja. Nah, nanti otomatis di sini angkanya akan berubah. Dan untuk di sini untuk jumlah itu masih memakai rumus yang sama. Lalu kita drag di sini sampai akhir. Itu juga rata di sini dibagi 6. Jadi 6 ini diperoleh dari banyaknya taraf S, yaitu ada 6. Nah, di sini kita bisa tinggal tombol enter, lalu ini bisa kita drag. Nah, sekarang di sini kita akan menghitung tabel sumber keragamannya. Nah, setelah kita menghitung semua dari sumber keragaman ini, sekarang kita akan menghitung ininya. Di sini kita bisa menghitung sama dengan if f hitung lebih kecil dari ini, dari 0,05, maka akan diberi notasi ns. Jika f hitung lebih kecil dari 0,1, maka diberi bintang 1 atau bintang 2. Lalu kita klik enter. Nah, untuk data yang selanjutnya itu bisa kita drag. Nah, di sini juga sama dengan jika F33 ini lebih kecil dari 0,05, maka akan diberi tanda NS. Dan jika F33 ini lebih kecil dari 0,1, maka diberi bintang 1 atau bintang 2. Nah, di sini dimana bintang 1 itu berpengaruh nyata pada taraf 5%. Jika NS itu non signifikan atau tidak nyata.
Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sini interaksinya itu berpengaruh nyata pada taraf 5%. Oleh karena itu, kita akan melakukan uji lanjut interaksi. Nah, di sini pada tabel uji lanjut interaksi, di sini kita bisa menghitungnya. Nah, di sini itu L1 lalu di sini kita mengisinya dari rata. Ini tinggal kita taruh sini, lalu pada tabelnya ada perlakuan, rata, ada selisih, dan juga ada notasi. Nah, di sini pada perlakuan kita ambil yang ini, lalu isi di sini, lalu kita urutkan data ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini saya sudah mengurutkannya. Lalu untuk di sini kita bisa mengisi dengan mencari selisih, yaitu sama dengan 85 ini, lalu kita ke 85 nih sobat, 85 ini lalu diberi F4, lalu ini, dan mendapatkan hasil yang ini. Lalu begitupun untuk data selanjutnya. Di sini, lalu klik F4. Nah, di sini nanti kita bisa mendrag dan memperoleh angka dengan hasil yang sama dan memperoleh angka yang benar. Nah, di sini untuk di depannya di sini kita bisa memakai angka yang di bawah 85, karena kita sudah menghitung 85, kita bisa untuk tabel yang kedua itu kita menghitung dengan angka 67,725. Itupun dengan tabel yang ini kita menghitung angka 63 dikurangi dengan ini nanti kan sampai akhir dikuranginya seperti ini 63 masih dikurangi ini, lalu di sini pun dengan yang ini 58 dikurangi ini, dan di bawahnya itu ini 58 ini kurang ini, kita lihat ya benar. Lalu gitu juga untuk tabel yang terakhir ini. Nah, sekarang kita akan menghitung atau mengisi tabel JND 5%, JND 1%. Ini didapatkan dari data JND 5% dan JND 1%. Di sini kita sudah mengetahui data ini, lalu kita akan dahulu menghitung SY. SY ini dari sama dengan E37 dari E37 ini, lalu dibagi 2, lalu kita dan mendapatkan SY dengan nilai 3,868. Lalu untuk BJND 5% itu bisa kita hitung dengan sama dengan JND ini dikali dengan SY. Untuk SY-nya kita buat jangan lupa tekan F4 agar kita bisa menghitung data berikutnya. Tinggal kita drag saja. Seperti ini. Gitu juga untuk BJND 1%,
itu dari 5,70 ini di kotak ini ya, JND 1%, lalu dikali dengan SY. Lalu kita akan mengisi, setelah kita menghitung ini, kita akan mengisi notasi atau mencari apakah ini berpengaruh nyata atau tidak. Di sini kita bisa isi sama dengan if data ini lebih kecil dari BCND 5%, maka akan diberi notasi NS. Dan jika 17,34 ini lebih kecil dari BCND 1%, maka akan diberi taraf bintang 1 atau bintang 2. Nah, di sini kita sudah mengisi rumus-rumusnya dan juga kita mendapatkan yaitu bintang 1, dimana bintang 1 itu dia berpengaruh nyata pada taraf 5%, dan ada juga di sini yaitu bintang 2. Jadi berarti ini berpengaruh nyata, sangat berpengaruh nyata terhadap pada taraf 1%. Lalu di sini masih sama, kita melakukan perhitungannya dan kita mendapatkan NS, di mana NS itu adalah di sini dia tidak nyata atau tidak signifikan. Jadi di mana NS, jadi di mana 9,235 ini dia itu lebih kecil dari sini, dari BCND 5%. Ini lalu kita beri notasi dengan A, A, B, B, B kayak gini. Lalu berikutnya kita akan melakukan uji lanjut terhadap masing-masing faktor. Nah, di sini ada faktor S, dan di sini untuk S1 di sini S1-nya itu kita ambil data yang kita ngambil data yang ini dari tabel 2A, rata-rata dari S1. Nah, untuk S2-nya, dan untuk S2-nya kita mengambil jumlah rata-rata dari S2. Dan di sini kita masukkan ke dalam tabel perlakuan dan rata-rata, lalu kita mengurutkan dari yang terbesar dan yang terkecil. Dan di sini ini didapatkan dari S2 dikurangi S1 yang ini. Dan di sini JND-nya masih kayak tadi 365, dan JND 1%-nya itu 5,70, dan di sini didapatkan dari JND 5% dikali dengan SY, dan ini JND 1% dikali dengan SY. Nah, sekarang di sini jika 11,318 yang ini lebih kecil dari JND 1%, maka akan diberi notasi NS, dan jika 11,318 ini lebih kecil dari BCND 5%,
kesalahan. Bentar. Ini di sini. Lalu di sini itu ya. Ini kasih. Lalu ini itu yang ini. Oke. Nah di sini. Nah di sini jika saya ulangi lagi karena tadi ada kesalahan. Di sini tuh jika 11,318 ini lebih kecil dari BNCND 5% yaitu 9,39 akan diberi NS, dan jika 0,28 dan jika 11,318 ini lebih kecil dari BNCND 1% atau 0,18 maka akan diberi bintang 1 atau bintang 2. Di sini kita mendapatkan bintang 2. Lalu berikutnya untuk faktor L, di sini kita faktor L-nya diberi, ini L1 didapatkan dari di sini dari rata-rata, dapatkan dari rata-rata. Lalu untuk ini L2 juga dari rata-rata yang ini, itu pun dengan L3. Lalu kita masukkan ke dalam tabel ini dan urutkan dia dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu di sini masih dengan sama seperti tadi. Di sini kita kurangkan. Di sini juga ini dikurangi ini. Lalu ini juga sama, ini dikurang ini. Lalu untuk menghitung SC-nya dengan pakai rumus yang ini, 37 itu dari sini dari ketegalan, lalu dibagi 4. Kita ini JND 5% masih sama, dan juga JND 1% di 2 dan 3. Lalu untuk ini JND 5% yang ini didapat dari ini dikali dengan ini. Begitu juga dengan yang ini. Ini juga demikian. Nah, sekarang di sini kita memberikan notasinya, dimana jika ini 4, lebih kecil dari sini maka akan beri NS, dan jika ini lebih kecil dari PJND 1% maka akan diberi bintang 1 atau bintang 2. Di sini kita dapatkan bintang 1 dan bintang 2. Di sini juga melakukan hal yang sama, kita bandingkan yang ini ya. Sekian video dari saya dan terima kasih. Nah, di sini dapat kita lihat tabel sumber keragamannya. Di sini ada perlakuan, kelompok, faktor S, L, interaksi, galat, dan juga total.
Nah, di sini pada tabel ini yang membedakannya dengan rancangan acak lengkap faktorial yaitu pada rancangan acak lengkap faktorial di sini pada tabel sumber keragamannya itu tidak ada kelompok, sedangkan pada tabel rancangan acak kelompok itu ada. Nah, sekarang di sini kita akan menghitung dB. Untuk menghitung dB-nya sama, yaitu count A, lalu kita drag perlakuan ini dari 1 sampai ke 6 data ini, lalu tinggal kita dikurangi dengan 1, lalu klik enter. Nah, di sini untuk totalnya, di sini count A lalu dibagi dengan kedua perulangan ini dan dikurangi 1. Nah, lalu untuk kelompoknya di sini count A, lalu untuk jumlah dari ulangan 1 dan juga jumlah dari ulangan 2 kita blok, lalu dikurangi dengan 1. Nah, di sini untuk faktor S-nya count A, di sini kita tinggal drag S1 dan S2 pada tabel 2 arah dan dikurangi dengan 1. Lalu untuk L-nya di sini kita bisa hitung sama dengan count A, lalu kita blok L1, L2 dan L3 dari tabel 2 arah lalu dikurangi dengan 1. Lalu untuk interaksi di sini bisa kita dapatkan yaitu dengan cara sama dengan 5 atau C32 dikurangi dengan 1 dan dikurangi dengan 2. Lalu dapat di sini interaksinya itu 2. Dan untuk nilai galatnya di sini bisa kita hitung dengan sama dengan untuk total dikurangi dengan perlakuan dan dikurangi dengan kelompok. Lalu kita klik enter. Oke. Dan sekarang untuk menghitung nilai JK-nya di sini masih seperti biasa, yaitu SUMSKI, lalu kita blok data jumlah dan dibagi 2 itu jumlah pulangannya, lalu dikurangi dengan FK. Lalu kita klik enter. Nah, di sini untuk kelompoknya yaitu sama dengan SUMSKI, kita blok data jumlah ulangan 1 dan ulangan 2 lalu dibagi 6 dan dikurangi dengan FK. Lalu kita klik enter. Nah, di sini untuk faktor S-nya bisa kita hitung dengan SUMSKI. Di sini kita blok jumlah dari tabel 2 arah, jumlah dari S1 dan S2 dibagi 6 lalu dikurangi dengan FK yang ini. Lalu kita klik enter. Nah, di sini untuk L-nya bisa kita dapatkan dengan sama dengan SUMSKI, lalu ini kita blok data jumlah dari L1 ini, jumlah dari L1 ini, lalu dibagi 4 lalu dikurangi dengan FK. Kita klik. Nah, di sini interaksi bisa diperoleh dari D32 atau perlakuan dikurangi dengan D35 atau L lalu dikurangi dengan D34 atau S. Lalu kita klik enter. Nah, di sini untuk berikutnya untuk galat, sebelum menghitung galat kita terlebih dahulu menghitung total. Untuk menghitung total yaitu sama dengan SUMSKI, lalu kita memblok
untuk seluruh data ulangan ini, ulangan pertama dan kedua, lalu dikurangi dengan FK yang ini. Klik enter. Lalu untuk galat itu bisa kita dapatkan dengan total dikurangi dengan perlakuan dikurangi dengan kelompok. Jadi kita bisa mendapatkan totalnya galatnya yaitu sebesar 149,641. Nah, sekarang berikutnya kita bisa menghitung KT. Untuk menghitung KT di sini yang pertama itu perlakuan bisa kita hitung sama dengan D32 atau JK dibagi dengan DB. Lalu di sini bisa kita pada ini perlakuan karena perhitungan ini sama dengan yang ini, kita bisa mendragnya. Nah, lalu berikutnya kita menghitung F hitung. Untuk F hitung kita bisa menghitungnya dengan perlakuan KT dibagi dengan galat. Lalu kita pada galat ini kita F4 supaya kita bisa menghitung ke bawahnya. Di sini tinggal kita drag saja. Nah, di sini. Lalu berikutnya untuk menghitung F tabel di sini bisa kita hitung dengan F sama dengan F inverse kali 0,005 lalu kita blok untuk perlakuan dan juga galat. Untuk galatnya kita kasih di sini jangan lupa untuk klik F4 ini, lalu kita pilih galat, klik F4, lalu klik enter. Nah, untuk berikutnya data berikutnya itu bisa kita drag. Nah, di sini yang terakhir tuh ini F36 di lalu ada data galat. Lalu berikutnya pada F tabel 0,1 di sini sama, yaitu di sini sama dengan F tabel 0,05 cuman bedanya itu di sini 0,01, tapi untuk angka berikutnya itu sama dan caranya pun juga sama.